Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah analisis zat gizi akan menjelaskan tentang kadar protein yang beranggotakan. Yang pertama ada Isda Yunita, NIM 191131028. Yang kedua ada Muzainia, NIM 191131034. Yang ketiga ada Octavia Mulasela Putri, NIM 191131042. Yang terakhir ada Siska, NIM 191131050. Apa itu protein? Jadi, protein adalah suatu polipeptida yang mempunyai bobot molekul yang sangat bervariasi. Di samping berat molekul yang berbeda-beda, protein mempunyai sifat yang berbeda-beda pula. Ada protein yang mudah larut dalam air, tetapi ada juga yang sukar larut dalam air. Sebagai contoh, rambut dan kuku adalah suatu protein yang tidak larut dalam air dan tidak mudah bereaksi. Sedangkan protein yang terdapat dalam bagian putih telur mudah larut dalam air dan mudah bereaksi. Pada sebagian besar jaringan tubuh, protein merupakan komponen terbesar setelah air. Diperkirakan separuh atau 50% dari berat kering sel dalam jaringan seperti hati dan daging terdiri dari protein. Protein adalah sumber asam amino yang mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Protein juga dapat digunakan sebagai bahan bakar apabila keperluan energi tubuh tidak terpenuhi oleh karbohidrat dan lemak. Protein ikut pula mengatur berbagai proses tubuh, baik langsung maupun tidak langsung, dengan membentuk zat pengatur proses dalam tubuh. Protein mengatur keseimbangan cairan dalam jaringan dan pembuluh darah, yaitu dengan menimbulkan tekanan osmotik koloid yang dapat menarik cairan dari jaringan ke dalam pembuluh darah. Sifat amfoter protein yang dapat bereaksi dengan asam dan basa dapat mengatur keseimbangan asam basa dalam tubuh. Faktor yang memengaruhi kadar total protein. Faktor tersebut adalah persiapan pasien dan persiapan sampel saat pemeriksaan kadar total protein. Kadar total protein yang dipengaruhi oleh persiapan pasien yaitu pola makan. Kelebihan protein dalam tubuh karena sering mengonsumsi makanan yang mengandung protein hewani maupun nabati dapat meningkatkan kadar total protein. Sedangkan kekurangan protein dalam tubuh karena kurang mengonsumsi makanan yang mengandung protein juga dapat menurunkan kadar total protein. Faktor persiapan sampel juga memengaruhi kadar total protein, seperti pemeriksaan menggunakan sampel plasma dapat menyebabkan kadar total protein menjadi lebih tinggi 3-5% karena pengaruh fibrinogen dalam plasma. Penggunaan tourniquet juga meningkatkan kadar total protein dalam darah karena pembendungan terlalu lama dengan tekanan yang keras saat pengambilan sampel darah pena akan menyebabkan hemokonsentrasi dan infiltrasi darah ke dalam jaringan. Faktor lain yang mempengaruhi kadar total protein yaitu berat badan, umur, pertumbuhan, hormonal, jenis kelamin, kehamilan, laktasi, nutrisi, stres, dan kehilangan cairan. Lanjut ke manfaat dan peranan protein. Yang pertama, transportasi dan penyimpanan. Molekul kecil dan ion-ion ditransport oleh protein spesifik. Contohnya, transportasi oksigen di dalam eritrosit oleh hemoglobin dan transportasi oksigen di dalam otot oleh mioglobin. Yang kedua, proteksi imun. Antibodi merupakan protein yang sangat spesifik dan sensitif, dapat mengenal kemudian bergabung dengan benda asing seperti virus, bakteri, dan sel dari organisme lain. Yang ketiga, koordinasi gerak. Kontraksi otot dapat terjadi karena pergeseran dua filamen protein, misalnya pergerakan kromosom saat proses mitosis dan pergerakan sperma oleh flagela. Yang keempat, penunjang mekanis. Ketegangan dan kekerasan kulit dan tulang disebabkan oleh kolagen yang merupakan protein fibrosa. Yang kelima, katalisis enzimatik. Sebagian besar reaksi kimia dalam sistem biologi dikatalisis oleh enzim dan hampir semua enzim yang berperan adalah protein. Yang keenam, membangkitkan dan menghantarkan impuls saraf. Rangsangan spesifik direspon oleh sel saraf
diperantarai oleh protein reseptor. Contohnya yaitu rodopsin adalah protein yang sensitif terhadap cahaya, ditemukan pada sel batang retina. Contoh lainnya adalah protein reseptor pada sinapsis. Yang ketujuh ada pengendalian pertumbuhan dan diferensiasi. Protein mengatur pertumbuhan dan diferensiasi organisme tingkat tinggi. Misalnya, faktor pertumbuhan saraf mengendalikan pertumbuhan jaringan saraf. Selain itu, banyak hormon yang merupakan protein. Kemudian lanjut ke analisa protein. Jadi, tujuan dari analisa protein untuk mengetahui yang pertama kandungan protein total, yang kedua komposisi asam amino, yang ketiga nilai gizi protein. Jadi di sini ada contoh dari dua jenis kelompok makanan. Yang pertama ada dari sereal dan pasta, dan kedua ada produk susu. Jadi, ada dua metode yang dapat digunakan dalam analisa protein. Yang pertama, ada metode Biuret. Uji ini menggunakan reagen Biuret yang mengandung natrium hidroksida dan tembaga 2-sulfat encer. Reagen Biuret akan bereaksi dengan ikatan peptida protein pada sampel. Adanya protein sampel ditunjukkan perubahan sampel menjadi warna ungu. Pembentukan warna disebabkan karena adanya kompleks ion Cu+ dengan ikatan peptida protein. Yang kedua, ada metode ninhidrin. Prinsip dari uji ini adalah interaksi antara ninhidrin dengan asam amino bebas. Asam amino bebas memiliki gugus NH2 yang tidak digunakan untuk membentuk ikatan peptida dengan asam amino lain. Adanya asam amino bebas pada uji ninhidrin ditunjukkan dengan pembentukan warna biru sampel. Selanjutnya, kualitas nilai gizi protein. Protein merupakan salah satu kelompok bahan makronutrien, tidak seperti bahan makronutrien lainnya, seperti karbohidrat atau lemak. Protein ini berperan lebih penting dalam pembentukan biomolekul daripada sumber energi atau penyusun bentuk tubuh. Namun demikian, apabila organisme sedang kekurangan energi, maka protein ini dapat juga dipakai sebagai sumber energi. Keistimewaan lain dari protein adalah struktur yang selain mengandung nitrogen, karbon, hidrogen, dan oksigen kadang mengandung sulfur atau belerang, fosfor, dan besi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau kalimat, mohon dimaklumi. Dan jika ada tambahan atau pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.